Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniasari dari Prodi S1 Farmasi semester 5. Di sini saya akan mereview jurnal tentang sediaan injeksi sebagai tugas responsi praktikum FTS steril. Judul jurnal yang saya gunakan yaitu Formulation and Evaluation Parenteral Drug Edarafone. Jadi alasan para peneliti ini melakukan formulasi obat edarafone itu formulasi parenteral banyak digunakan terutama ketika respon psikologis segera diperlukan dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa dan untuk pemberian obat yang terionisasi oleh sekresi pencernaan. Para peneliti dalam jurnal ini ingin memformulasikan edarafone dalam bentuk parenteral yaitu injeksi untuk alternatif pengobatan agar mencapai efek terapi dengan cepat. Nah, lalu sebenarnya apa sih edarafone itu? Edarafone ini merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi efek stres oksidatif yang memungkinkan terkait dengan kematian neuron motorik yaitu sel saraf pada orang dengan amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, menjaga kesehatan neuron motorik dan dapat membantu menjaga fungsi otot. Obat ini biasanya digunakan pada pasien untuk membantu pemulihan setelah stroke. Jadi, secara garis besar, edarafone merupakan obat secara lebih baik diformulasikan menggunakan sediaan injeksi atau parenteral. Nah, pada jurnal kali ini terdapat 3 pokok bahasan penting. Yang pertama yaitu studi preformulasi edarafone, kemudian cara pembuatan injeksi edarafone, dan evaluasi sediaan injeksi edarafone. Untuk studi preformulasi zat edarafone di sini dilakukan 4, yaitu studi kelarutan zat edarafone terhadap beberapa pelarut, kestabilan edarafone dalam cahaya, kestabilan edarafone pada temperatur, dan kestabilan edarafone pada cahaya. Nah, di sini tidak akan saya bahas secara terperinci bagaimana cara kerjanya. Akan saya bahas lebih terperinci bagaimana hasilnya dan kita akan bahas lebih lagi di evaluasi sediaan injeksinya. Untuk kelarutan edarafone memiliki kelarutan yang bebas pada larutan CCl4, cukup larut dalam metanol dan etanol, sedikit larut dalam aseton dan etil asetat, dan larut dalam air. Kestabilan edarafone pada temperatur di studi preformulasi ini, edarafone mulai tidak stabil pada temperatur 50 derajat Celcius dengan adanya perubahan warna. Nah, kestabilan edarafone pada cahaya ini dikatakan cukup tidak stabil pada cahaya karena pada uji preformulasinya edarafone yang ditaruh pada botol berwarna bening selama penyimpanan 4 minggu sudah menunjukkan perubahan cahaya dibandingkan edarafone yang disimpan pada botol berwarna kuning. Dan yang terakhir, kestabilan edarafone pada udara juga tidak stabil karena pada vial yang disegel dengan udara di dalamnya disimpan pada suhu 25-30 derajat Celcius juga telah menunjukkan perubahan warna dalam penyimpanan selama 1 minggu. Dari studi preformulasi yang telah dilakukan, akhirnya para peneliti dalam jurnal ini membuat 3 formulasi sebagai berikut, di mana dalam formulasi ini terdapat 2 komponen atau 2 bahan yang dibandingkan yang berbeda-beda tiap formulasinya, yaitu asam fosfat dan NaOH. Pada formulasi 1 di sini tidak menggunakan asam fosfat dan hanya menggunakan NaOH sebanyak 16%. Kemudian pada formulasi 2 ini digunakan keduanya baik asam fosfat maupun NaOH dengan asam fosfat 39% dan NaOH sebanyak 16%. Kemudian dalam formulasi 3 di sini tidak digunakan NaOH tapi hanya digunakan asam fosfat sebanyak 39%. Dalam jurnal ini tidak dibahas lebih lanjut bagaimana cara membuat sediaan edarafone-nya, tetapi yang pasti dapat saya simpulkan atau dapat saya review di sini menggunakan metode aseptik karena campuran injeksi yang telah jadi ini tidak disterilkan lagi menggunakan metode panas kering maupun panas basah, hanya langsung disaring kemudian dapat dievaluasi
Lalu untuk metode penyaringannya di sini digunakan 4 membran filter dengan ukuran 1,5 mikrometer, 1,2 mikrometer, 0,45 mikrometer, dan 0,22 mikrometer. Sediaan yang sudah disaring akhirnya diuji sifat fisika kimianya. Di sini dilakukan 4 uji, diantaranya pertumbuhan kristal, perubahan pH, kejernihan, dan persen kandungan obat. Dan untuk uji persen kandungan obatnya itu digunakan HPLC. Untuk uji fisika kimia yang pertama dilakukan yaitu persen kandungan obat menggunakan metode HPLC. Jadi dari ketiga formulasi ini diuji kandungan obatnya. Nanti yang hasilnya paling baik yang akan dilanjutkan ke uji-uji fisika kimia yang lainnya, sedangkan yang tidak dilanjutkan. Adapun untuk uji HPLC ini digunakan fase gerak yaitu larutan buffer sodium asetat dan metanol dengan perbandingan 30:70. Kemudian standar edarafonnya digunakan edarafon 30 mg dan sampel yang dimasukkan ke dalam kromatograf yaitu sebanyak 20 mikroliter. Dari uji dengan HPLC, persen kandungan obat yang paling baik didapatkan pada formulasi kedua yaitu yang lengkap menggunakan asam fosfat dan NaOH pada formulasinya. Nah, kemudian formulasi kedua ini selanjutnya diuji sifat fisika kimia yang lainnya. Dan kemudian setelah diketahui persen kandungan obatnya, untuk uji fisikokimia yang selanjutnya yaitu perubahan pH, kejernihan, dan pertumbuhan kristal dilakukan dengan cara kerja yang sama, yaitu 10 ml larutan injeksi edarafon dari formulasi kedua disimpan pada suhu 37, 40, 45, dan 50 derajat Celcius selama 6 minggu. Nah, untuk yang pertumbuhan kristal nanti ini diamati apakah ada endapan yang terjadi. Untuk yang perubahan pH nanti ini diukur setiap minggu kadar pH-nya menggunakan pH meter. Dan untuk kejernihan ini dilihat apakah terjadi perubahan warna pada sediaan injeksi edarafon. Dari semua uji-uji yang telah dilakukan, formulasi 2 ini menunjukkan hasil yang cukup baik dengan tidak ada perubahan pH yang terjadi, tidak ada perubahan warna yang signifikan, bahkan tidak berubah warna, serta tidak terbentuknya kristal-kristal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa injeksi edarafon pada formulasi kedua ini sudah cukup baik, sudah lulus semua uji baik itu pH, kejernihan maupun pertumbuhan kristal, karena sebelumnya edarafon telah diuji preformulasi terlebih dahulu sehingga si pengembang formulasi ini dapat membuat formulasi yang sesuai. Sekian review saya tentang jurnal injeksi edarafon. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.